Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada siang hari ini kita masih berkumpul, bisa bermuajahah, bertatap muka, sehingga Allah masih panjangkan umur kita dan diberikan selalu kesehatan walafiat. Untuk itu setiap harinya seperti biasa, saya Bang Haji Pi di channel kita ini mengumumkan bagi yaitu 3 orang yang komen untuk hari ini, baik di TikTok, di YouTube, di Instagram. Nah, kalau kita lihat komentar di TikTok ini ada 3 pertama, yaitu A few moments later. not the touch, apa ini? Nah, terus El Leo. Nah, ini Bang Oo juga minta nomor rekeningnya. Saya akan kasih kopi bagi siapa duluan 3 orang yang mengkomen, like, dan subscribe di channel YouTube maupun di TikTok maupun di Instagram Bang Haji Ipik. Segmen kali ini kita kedatangan salah satu ibu rumah tangga yang masih muda. Ya, boleh nanti diperkenalkan namanya. Ya, nama saya Puja. Puja Sera. Puja Najela Sabihisma. Oh, Ya. jadi yang di nama panggilannya Puja, Puja. bukan Sabihis. Bukan. Kan ada Sabihisma Rabbikal A'la. Itu dari Iya. situ ya? Iya, betul. Oh, namanya dari Panggilnya. situ. Iya. Jadi dengan mengagungkan, ya, dengan menyebut, ya kan, atas Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, itulah makanya ketika mungkin ini nama dari bapak ayah. Nggak tahu sih. Kamu dikasih nama maksudnya dari Maksudnya bapak kan? iya dari orang tua. Iya. Dari orang tua. Terus? Cuman yang nggak tahu dari mana ngambilnya. Maksudnya dari bapak, dari mama nggak ada yang namanya Sabisma. Maksudnya orang tua tokoh atau pendakwah Bukan. atau guru? Bukan. Oh, Biasa. bukan juga. Iya, orang tua. Kegiatan di usaha. Iya, usaha warung. Oh. Kalau mama, sama ayah juga bareng warung. Tinggal di mana? Ciputat. Oh, di Ciputat. Iya. Boleh diperkenalkan dirinya, usia dan lain-lain. Dan lain-lainnya kayak gimana? Ya udah, yang kamu mau kenalin aja, Yaudah, silakan. oke. Halo, nama saya Puja Najela Sabisma. Saya kelahiran di 2001. 2001. Iya. Oke. Keseharian saya sih cuman ibu rumah tangga aja. Belum ngapa-ngapain. Belum ada rencana buat ngapa-ngapain. Saya juga minta kerja sama bapak. Oh, gitu ya. Iya. Ntar dikerjain kalau Ya. saya. Pertama, di sini channel kita itu pasti yang kita tanyakan ada topik ya. Mungkin dalam kehidupan kamu, bolehlah kamu ceritakan saat masa nikah muda. Ini kayaknya seru juga nih. Enggak sih. Nggak apa-apa. No, di sini kita harus transparan dan tidak boleh menutupi sedikit pun. Oke. Dengan channel ini no settingan, jadi nggak boleh tuh, dan harus menyampaikan Secara terang-terangan. secara terang-terangan agar dapat Feel-nya, ya. feel-nya dan manfaatnya di ending. Sebenarnya- Silakan dari kronologi awal.
Kronologinya kayak gimana ya? Nah, kamu yang ngerasain kok saya nanya saya. Ya saya nggak tahu lah. Sebenarnya sih kalau nikah muda Heeh. seru ya, tergantung pasangannya aja. Kalau pasangannya seru, Mm-mm. ya seru-seru aja nikah muda. Cuman ya lebih baik jangan nikah muda sih. Kenapa? Ya tergantung juga sih orangnya ya. Tergantung orangnya kayak gimana juga. Cuman menurut saya lebih baik fokusin aja ke karir, untuk bagian orang tua. Ya. Sebenarnya nggak semua, tapi takut jadi. Bawah mulu. Ya saya sih kenalannya pas waktu saya masih sekolah. Jadi itu dia teman abang saya. Teman abang saya. Ya saya kenal-kenalan sama dia tuh. Ya dia kontak saya tuh kan, karena saya adiknya abang saya kan. Dia chat saya lewat Facebook. Iya dulu. Ya udah sampai saya ngejalanin hubungan sama dia. Terus saya nikahlah sama dia. Udah ada nikah, punya anak. Umur berapa kamu? Saya nikahnya. Saya nikahnya umur 17. Tapi hubungan kamu harmonis pada saat itu? Harmonis di saat dia lagi dia lagi kayak gitu sama ini saya buat Ada ribut kah? ribut. Pokoknya tuh Ribut dulu. pokoknya saya ributinnya itu pas mau pisah. Itu saya ributin, tapi sebelumnya nggak pernah ribut. Apa sih Saya maafin yang aja. diributin tuh dari permudahan itu apa? Ekonomi? Bukan ekonomi, karena dia selingkuh aja. Gara-gara Sebenarnya ekonomi kita tuh baik, ekonominya baik, orang tua juga baik, semua mertua baik. Karena emang dari dianya aja, sosok dianya tuh. Aneh juga ya ceritanya. Ini laki-laki agak aneh juga nih. Ekonomi baik, dia hubungan baik. Baik, karena ya mungkin itu Yang minta pisah duluan siapa? Kamu. ya Kamu kan udah punya anak. ya gimana, saya nggak kuat sih ngejalanin sama Tapi dia. kan anak kamu Kenapa? Ya ada anak saya berapa? emang Dua. ada 2. Anak saya ada 2, cewek cowok. Wah, keren. Jadi kamu punya anak 2. Ya. Nah, cewek cowok ini, ya kan? Yang saya nggak habis pikir, ketika kamu, ini kan gugat nih. Jadi kamu bilang dulu nih, Saya kamu nikah bilang, siri, Pak. oh, Iya. wah, banget nih kasih. Iya, saya nikah siri. Soalnya waktu itu saya pengen nikah di KUA tuh, nikah di KUA, perdebatan mulu Pak itu. Selama anak saya masih 1, anak saya tuh masih 1, karena orang tua saya nyuruh dia buat nikah di KUA aja, nikah di KUA, dianya nggak mau. Setiap saya mau bilang ayo nikah di KUA, dia marah-marah. Di? Kok gitu ya? Umuran kali sama kakak ya? Enggak, Seumuran? dia umurnya udah 30. 30 dia? 30, sekarang 30 sekarang. Tapi, oh my God. Kayaknya saya beda 6 Apa tahun. dia punya istri? Belum, Oh, dia juga belum. emang masih bujang kan waktu itu pas sama saya juga. Ya mungkin kalau misalkan dia yang benar-benar berubah ya nggak apa-apa, karena dia kekurangannya cuman itu suka main perempuan aja. Tapi kalau untuk Tapi ketika keuangan dia juga baik. misalnya dia berubah, pasti kamu mau dong. Ya mungkin, Harus. karena kan ya untuk anak-anak juga. Anak-anak lah ya. Gitu. Kalau saat ini berarti kan kamu disebutnya apa? Sebetulnya. Canda ya? Iya, kurang lebih itu. Janmut ya, janmut. Ya, Iya. ya. Saat ini berarti pengennya nikah cepat atau nanti dulu? Nanti dulu. Makasih. Karena udah trauma dengan itu ya. Oh saya sampai sempet kepikiran tuh buat nggak mau nikah lagi. Allah Akbar. Iya. Kok begitu? Ya gimana ya? Oh, Nggak, masih takut sih mungkin sayanya. jangan juga lah. Tapi sempat kepikiran kayak gitu. Masalah itu bukan menjadi trauma, tapi menjadi pelajaran. Ngapain kamu trauma? Gitu. Iya. Nggak, semua orang juga punya masalah, gitu loh.
Cuma saya kalau untuk waktu yang berdekatan ini saya belum mau untuk nikah lagi. Ya, jangan buru-buru dulu lah istilah kasarnya kayak Iya, gitu. betul. Lebih baik kamu kan punya tanggung jawab anak ya. Apalagi kamu nih, waduh, itu anak lagi butuh-butuh biaya besar. Betul banget itu, udah pada pengen masuk sekolah yang Udah kecil mau juga. masuk sekolah, anak juga, wah. Makanya itu saya merasakan. Kadang juga saya juga ingat anak saya, ya udah, saya juga kasih sebisa saya seperti itu, saya usahakan. Kalau saat ini, tapi orang tua pesan nggak waktu itu? Pesan apa? Pasti kan orang tua bawel tuh. Iya. Maksudnya orang tua pasti kan ngasih inian. Apa? Ya ngasih omongan lah. Apa sih omongannya orang tua tuh? Oh, kalau pas waktu perpisahan itu, ya nggak boleh saya awalnya. Jangan berpisah. Sebaiknya dia bilang kayak gitu kan. Orang tua saya tuh dulu tuh ngelarang. Cuman ya balik lagi kata orang tua saya gitu, balik lagi ke diri saya sendiri. Mas kalau emang udah nggak kuat ya udah jangan dilanjutin. Berarti kakek sama nenek nih jagain anak. Iya. Ya mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh-soleh. Amin. Cewek cowok? Cewek sama cowok? Oh udah sepasang ya? Iya, sepasang. Jedanya berapa tahun? 3 tahun. Oh 3 tahun. Berarti kamu SMP masih ya waktu itu? SMA. SMA? Iya. Kelas 1? Kelas 2. Kelas 2 SMA? Iya, kelas 2. Kelas 2. Masih teringat? Apanya? Dengan masa-masa lalu? Ya, teringat. Pasti ya. Jangan pernah melupakan kebahagiaan. Betul. Jadi gini loh, masalah itu kayak orang yang punya problem, biarin aja sih, lewatin aja gitu. Ntar juga hujannya selesai, Betul. badainya akan berlalu gitu loh. Karena kita nggak ada yang sempurna. Kalau kita mau ngomong, saya aja kadang nih dibulinya gini, ih, lu kan public figure tapi lu kok cerai gitu kan. Kadang tuh, Emang kayak gitu sih gue menurutnya. tuh manusia gitu Iya. ya. Ya maaf aja ya kan, sekelas Ustadz Abdul Somad aja kan, ya kan istilahnya. Ya soulmate apalah kan begitu. Semua Iya, juga banyak juga diuji. diuji. Semua diuji masing-masing Iya, gitu loh. diuji Ya Nabi Adam aja, Qabil Habil lah budak Iklimah, berebut tuh gara-gara yang cantik, bunuh malah akhirnya. Nah itu. Nah dari situ kita bisa harusnya tahu bahwa sekelas Nabi aja ujiannya, Nabi yang manakala dia tampan itu kaum zaman Sodom ya, LGBT itu zaman itu ya kan. Nabi sebentar, Nabi siapa yang Sodom? Oh Nabi Lut ya Allah. Nah zaman Nabi Lut itu kan, ini pemuda datang ya kan kepada Nabi Lut. Ya terus kan di situ Nabi Lut kan, jangan ke saya dong kan gitu bahasa kita. Ya itu masih banyak cewek. Oh enggak, pengennya engkau gini. Aduh, itu zaman itu. Akhirnya kan istrinya juga termasuk hancur. Karena ya Dia udah nikah ya? udah waktu itu. Iya. Nah, terus akhirnya jangan nengok ke belakang kan kata Lut gitu. Karena kaumku ini akan hancur, akan runtuh, akan jadi ya terkutuk lah waktu itu kan. Ya itu dari zaman itu makanya sekarang banyak banget kan yang Black Mamba. Tawa mulu. Ya semua punya masa lalu. Ya kembali lagi tadi, inti adalah jangan nikah karena nafsu, tapi nikahlah karena agama. Karena nikahlah karena Allah. Jadilah cari laki-laki atau perempuan yang takut sama Allah. Jangan cari karena ketampanannya ataupun kekayaannya, karena itu akan sirna.
Yang tampan bisa jadi pisah. Ya lihat dong artis. Iya, banyak. Tampan banyak, ya kan? Yang cantik banyak tapi. Ya enggak begitu. Nah, tapi ya itu tadi. Apalagi sampai ada artis dibanting, ya kan? Orang pagi kerja berangkat banting tulang, ini banting istri. Tahu kan? Nggak tahu. Oh, enggak tahu kamu. Ada deh. Ada deh pokoknya. Gitu. Nah, itu. Jadi itu salah satunya. Nah, ya jadi jangan menjamin seseorang itu kita melihat, tapi lihatlah bagaimana dia takut sama Allah, dia mau belajar ibadah, dan yang ketiga yaitu dia mau jadi orang baik, yang tulus, suami tulus, istri tulus. Itu kalau tulus itu kan berat. Berat banget emang. Enggak, artinya tulus itu kan yang jarang gitu. Iya. Susah nyari yang tuh. Baik Kan belum orang tentu bilang, baik. makan tahu. aja tuh cinta. Emang gue makan cinta kan Iya. gitu. Bahasa-bahasa sekarang kan gitu. Iya. Ya itulah makanya harus punya sifat yang dimana satu frekuensi. Memang susah satu frekuensi, tetapi bisa saling memahami. Iya. Yang penting harus saling belajar. Harus saling belajar. Jadi hikmah dari pernikahan juga ya bisa jadi yaitu tujuannya untuk menjadi tambah sakinah mawaddah warahmah, ya gitu. Itu aja, seperti itu yang akan menjadi pembelajaran buat kita. Iya. Yang selanjutnya ya pesan terakhir mungkin kamu harus sampaikan. Jadi seorang ibu muda tuh bagaimana sih rasanya? Jadi ibu muda sih asik ya karena ada anaknya. Ada rame terus ya. Hamil terus. Iya kan rame. Iya, rame Terus ya kan. Iya benar. Rame ada anak. Iya. Terus juga kita kalau masih muda itu untuk ngurusin anak juga masih semangat lah gitu. Betul. Kan. Masih semangat. Jadi anak nanti tuh udah kalau udah gedenya lucu tuh. Kamunya masih muda, dianya udah gede. Iya, itu juga. Kita bisa jadi adik kakak nanti. Jadi friend. Iya, jadi friend. Kayak saya sama ibu saya ya kayaknya nggak jauh-jauh beda. Iya. Gitu. Ya. Terus kalau pesan kamu buat yang masih pada pacaran apa di sini? Ya, mendingan itu aja, inginin karir dulu aja sampai dia benar. Karir dulu sih. Karir dulu karena utamanya itu. Iya, itu utamanya. Kita juga nggak bisa makan cinta. Iya. Ya, emang benar. Semuanya itu butuh uang, Betul. butuh modal, Betul. butuh dana. Karena ya semua harus dibayar kan gitu. Iya. Pendidikan kedepannya seperti itu. Ya itu mungkin pesan-pesan motivasi kali yang kamu mau sampaikan ke teman-teman. Nggak ada motivasinya. Nggak ada ya. Iya. Terus apa yang bisa kamu sampai saat ini bertahan dan kuat? Ya karena anak. Karena anak. Iya. Oke. Terima kasih sudah masuk di channel saya ini. Channel yang dimana transparan, nggak pernah settingan, dan ya apa adanya. Iya. Bukannya saya juga mengorek masalah, tapi enggak. Tapi dengan channel ini kan orang barangkali ada yang seperti kamu. Iya. Sama. Nah dia tuh mungkin lagi down. Iya. Nah disinilah dengan dia nonton gini, oh jadi ya terus berjuang. Nah saya juga kalau memang mau bergabung dengan saya, ya di sini banyak kita bisa mencari bersama-sama. Di sini udah ada PT, udah ada yayasan, tinggal ngembangin. Kalau kita bisa ngembangin, nanam pohonnya bagus, ya pasti berbuahnya bagus. Tapi kalau kita mau langsung dapat buah, di sini nggak bisa. Iya. Di sini adalah tempat kalau kita mau nanam, ya nanam bareng, ayo.
terus mau jadi pohon, ayo, terus begitu berbuah ya berbagi bersama. Iya. Begitu belum berbuah ya sabar, bertahap, Iya. bertahan. Jadi konsisten itu penting sekali, konsisten di dalam satu bisnis, di dalam satu hubungan. Yang orang repot itu kan jenuh. Orang rata-rata mewah nikah hampir ratusan juta, tapi setelah nikahnya, nah itu yang harus dipikirkan. Jadi nggak perlu juga, nggak, ya ada sih perlunya, mungkin boleh saja ya bagi yang teman-teman mau itu, tapi ya diperhitungkan lah setelah nikahnya ini, ya kan, gitu ya, nggak apa-apa sih, itu hak masing-masing. Cuman saya hanya usul aja dan pendapat untuk yang mau nikah, saran saya sederhana aja, qanaah aja. Kenapa? Uang itu lebih baik ditabungkan buat masa depan anak. Betul banget. Dibandingkan kita hanya gengsi. Iya benar. Aduh, orang itu kebanyakan begitu kan. Iya. Gedung mewah, begitu tinggi-tinggi, banyak makan. Waduh, Cerai. sayang sekali kan, Iya. mubazir. Iya. Demikian topik pembahasan hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan 3 orang yang like dan komen dan subscribe. Nanti channel ini saya akan upload di YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, semua. Kamu share aja agar lebih bermanfaat. Sampai jumpa di jilid kedua. Saya Bang Haji Pi dan Saya Puja. mengucapkan barakallahu fikum wa najah fi hayatikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.